Episode 7. Kalau begitu, bulan depan kita langsung akad dan resepsi. Mulai hari ini kita cicil semua. Bagaimana? Umi begitu penuh semangat. Suaranya nyaring bagai tengah melantunkan semangat perjuangan. Lagi-lagi, aku hanya dapat terkejut untuk kesekian kali. Mendengar perkataan yang bagiku semakin tak punya nurani saja. Baik, Umi. Dinda setuju. Apapun yang Umi dan Abi katakan, kami siap bersedia. Dinda yang berada di sampingku begitu tampil percaya diri. Tiap ucapannya bagai mengandung pecut beracun yang membuat ciut nyali. Mbak Mira, kamu tidak apa-apakan. Dinda tiba-tiba menoleh padaku. Matanya menatap tajam dengan sunggingan senyum penuh kemenangan. Berani-beraninya janda ini. Dia pikir, mentang-mentang mendapat dukungan, lantas bisa merasa tinggi di atas angin. Kurasa tidak ada satupun perempuan di dunia ini yang mau dimadu, Din. Ucapanku dingin. Sudah sesak dada ini menahan emosi. Setidaknya dia harus tahu, jika aku ini manusia yang punya batas kesabaran. Iya, kalau perempuan itu bisa melahirkan anak dari rahimnya sih, mungkin masuk akal juga perkataanmu Mir. Ini kan kasusnya kamu mandul. Mandul, tidak bisa punya anak. Wajar jika Yazid kemudian poligami. Umi bersuara dengan nada yang tinggi. Jelas betul pancaran amarah dari sorot matanya yang nyalang. Dia menatapku dengan mata yang melotot seakan ingin menerkam hidup-hidup. Tidak perlu dijelaskan ratusan kali Mi. Semua juga tahu aku ini mandul. Kalimatku meluncur dengan degupan jantung yang tak keruan. Ini kali pertama aku melawan Umi karena merasa sudah tak kuat lagi. Hari ini Umi boleh menghinaku habis-habisan. Namun, kalau sampai setelah pernikahan ini berlangsung Dinda juga tak kunjung hamil, bolehkah aku membalikkan kata-kata Umi bahwa ternyata di sini yang mandul bukan diriku? Dengan segenap keberanian yang susah payah kubangkitkan dari dasar jiwa, berontakan dari mulut ini semakin lancar terlontar. Umi sampai terhenyak dengan wajah memerah. Hentikan, Mira. Kamu tidak sopan pada orang tua. Abi membentak dengan suara yang nyaring. Sarfaras yang berada di pangkuannya sampai kaget dan menangis kencang. Abi, Umi, sudahlah. Mungkin, Mbak Mira belum ikhlas jika aku menikah dengan Mas Yazid. Sebaiknya kita hentikan saja rencana ini. Dinda serta-merta bangkit dari kursinya. Wajah cantiknya memandang kesal ke arahku. Dinda, jangan. Umi mohon, kita tetap pada kesepakatan awal. Umi menahan langkah Dinda yang terlihat cemberut. Muak sekali aku melihatnya. Ingin kedua tangan ini menjambak rambut sebahunya yang dibiarkan tergerai indah. Biar dia tahu, apa yang dirasakan oleh seorang istri jika diinjak-injak oleh mertua. Sudahlah Mi. Menantu Umi begitu keras kepala. Dinda menoleh ke arahku. Aku menatapnya balik dengan tatapan dingin. Sama kesal dengan dirinya. Jangan dipikir aku takut menghadapi dia. Sudah cukup rasanya untuk direndahkan bagai binatang. Tidak. Pokoknya kalian harus segera menikah. Umi memohon pada Dinda. Perempuan parubaya itu sampai memeluk sang keponakan dengan erat demi menahan Dinda yang hendak melangkah pergi. Suruh Mbak Mira untuk menarik kata-katanya dan minta maaf padaku dulu. Sungguh mati, geramnya aku mendengarkan kalimat Dinda. Culas betul perempuan itu. Licik dan penuh intrik. Cepat sekali permainannya untuk menjatuhkan posisiku. Mira, cepat minta maaf pada Dinda kalau kamu masih mau menjadi istri Yazid. Abi berang. Sembari berdiri untuk menenangkan tangis Sarfaras, lelaki dengan rambut setengah beruban itu menatapku dengan penuh marah. Kulirik Mas Yazid yang duduk di samping Azka. Lelaki itu cuma bisa terdiam sembari menunduk dalam, tak berani melakukan apapun untuk membela istrinya. Mira, cepat lakukan apa yang diperintah oleh Abi. Umi sama terlihat geramnya. Geliginya sampai gemelutuk saat menatapku. Mir, lakukan jika kamu masih mencintaiku. Mas Yazid akhirnya mengeluarkan suara. Namun, bukan kata-kata itu yang kuinginkan dari mulutnya.
Terang saja, sikap suamiku benar-benar membuat mentalku semakin down dan hancur berkeping-keping. Terdiam aku sejenak, menata kepingan hati yang telah remuk redam tak tentu arah. Setelah menarik napas dalam, degupan jantung yang tadinya kian kuat seperti dentuman meriam, kini telah lumayan berdebar normal. Kuusap setitik air mata yang keluar dari pelupuk. Baiklah, mungkin ini yang dinamakan mengalah untuk menang. Jika kuturuti segala ego, maka yang kudapat hanya arang saja. Tiada guna. Din, aku minta maaf, ujarku sembari bangkit dari duduk dan mengulurkan tangan kepadanya. Perempuan itu melepaskan diri dari pelukan Umi. Sorot manik berlensa kontak warna abu terang itu begitu sengit. Entah apa yang membuatnya bisa berlaku demikian, padahal seharusnya akulah yang berlaku demikian. Tidak sadar diri, pikirku. Mau merebut suami orang tetapi dia yang bertingkah bagai permaisuri. Baiklah. Aku maafkan Mbak. Tolong hargai aku. Karena ini bukan keinginanku, tetapi permintaan dari Umi dan Abi. Sebagai anak kita harusnya patuh, bukan malah ribut-ribut seperti ini. Dinda menjabat tanganku dengan erat. Kata-kata yang keluar dari mulut sok manisnya begitu membuat kuping ini merah. Hebat sekali dia mencari muka. Sampai-sampai kedua mertuaku terpana dan takjub akan pituturnya barusan. Lihatlah Dinda Mir. Dia lebih muda darimu 2 tahun. Namun, sikapnya begitu dewasa. Itu sebabnya dia dipercaya untuk punya keturunan. Belajarlah dari Dinda. Kamu itu sudah kepala 3 tetapi masih saja kekanakan. Keluarlah segala hujatan dari mulut Umi yang saat ini kembali duduk di kursinya. Mata tua perempuan itu masih saja melihat ke arahku dengan sorot yang sengak. Ya, bela saja terus keponakan sekaligus calon mantumu itu. Lambungkan dia ke angkasa kalau perlu. Semoga pilihanmu ini tepat Mi. Jangan sampai ada sebuah penyesalan di depan sana. Abi juga heran, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang, Mira? Ayolah, jangan membuat kami semakin pusing saja. Abi ikut duduk sembari mendekap cucu kesayangannya tersebut. Aku hanya bisa tertunduk, menahan segala rasa yang menggedor-gedor dada. Jahat benar mereka, pikirku. Merasa paling tersakiti padahal tak sadarkah bahwa diriku inilah yang tengah dijadikan bola sepak, ditendang ke sana kemari tanpa memikirkan sakit yang mendera. Maafkan Mira, Mi, Bi. Lagi-lagi aku hanya dapat mengalah. Entah sampai kapan ini bakal terus berlangsung. Mungkin, orang-orang bakal mengatakan aku bodoh dan tolol, mau-maunya terus diinjak-injak seperti ini. Namun, semua sudah terlanjur basah. Menyerah artinya aku benar-benar kalah. Biarlah, untuk saat ini aku diam saja dulu. Membiarkan permainan terus bergulir demi menunggu giliranku untuk unjuk kebisaan. Acara makan-makan itu kembali dilanjutkan. Aku memilih untuk diam dan tak mau ikut campur lagi urusan mereka. Bagiku pendapat dari bibir ini tak mungkin bakal ada pengaruhnya. Terserah saja. Mereka mau melaksanakan pernikahan besok hari pun, lakukanlah. Kita lihat bersama, mau sampai di mana angan-angan mereka itu. Setelah sekian jam mengobrol di meja makan, Umi dan Abi mengajak Dinda untuk ke ruang tengah, bersantai sembari nonton televisi. Demi membiasakan diri di rumah ini, begitu kata Umi. Nah, Mira, kamu bisa bereskan meja. Kami mau ke depan ya. Begitu sadis bukan ucapan Umi. Aku hanya bisa mengangguk pasrah, tak melawan sedikit pun. Biar Azka bantu Mbak. Lelaki tinggi kurus dengan belahan rambut yang disisir ke tepi itu tersenyum lebar. Ada kelembutan dari pancar matanya. Yazid, ikut ke ruang tengah. Biar saja Mira dan Azka yang membereskan. Umi melambaikan tangan pada Mas Yazid yang masih terduduk di kursi makan. Lelaki itu lalu bangkit dan menatapku dengan ragu-ragu. Kupandangi dia dan memberikan kode dengan anggukan agar dirinya mengikuti apa yang diperintah oleh Umi barusan. Mas Yazid pun mengembuskan napas berat sembari melangkah gontai. Mbak Mira, maafkan sikap Kak Dinda ya.
Aska tiba-tiba berucap sembari tangannya mengemasi piring-piring kotor untuk ditumpuk menjadi satu. Aku setengah kaget mendengar ucapan pemuda ini. Tak kusangka lelaki yang memiliki senyum manis tersebut dapat berkata demikian. Sangat berbanding terbalik sikapnya dengan sang kakak yang begitu sengit. Oh iya, nggak apa-apa. Aku melempar senyum padanya. Aku mengerti bagaimana perasaan Mbak. Pasti sakit jika dimadu. Iya kan? Aska menatapku dalam. Seperti ada secerca keprihatinan dan simpati dari bening cahaya matanya. Tersentuh hati ini. Ternyata, masih ada yang mau mengerti betapa nestapanya hati ini. Terima kasih atas pengertiannya, Aska. Aku memang belum siap untuk menerima kondisi ini. Tak sadar, bibir ini jadi meluahkan isi hati pada seseorang yang belum lama ku kenal. Sabar Mbak, aku yakin, Mbak Mira akan mendapatkan hadiah dari Tuhan karena sudah ikhlas dizalimi orang lain. Senyuman dari bibir merah muda milik Aska begitu menyejukkan. Lelaki itu sungguh lembut pituturnya dan baik pula budi bahasanya. Jujur, kering kerontangnya jiwa ini seketika terasa begitu dingin kala mendapat simpati seperti ini. Saking sudah tak pernahnya aku diperlakukan secara manis oleh orang-orang di sekitar. Aku dan Aska kemudian membawa seluruh piring kotor ke wastafel yang berada di bilik dapur kotor. Bitin yang tengah beres-beres di belakang sontak kaget dan tak enak hati. Biarin aja Neng, biar Bibi yang beresin. Bitin segera melepas sapunya dan tergopoh-gopoh mendatangi kami. Sudah Bi, biar kami berdua saja. Bibi lanjutkan beres-beresnya. Nggak apa-apa kok, aku berkata sembari melempar senyuman pada Bitin. Pembantu berusia lebih dari setengah abad itu terlihat begitu semringah. Serius Neng? Iya Bi, aku tahu, Bitin sudah sangat letih dengan pekerjaannya yang tidak kelar-kelar. Bantuan seperti ini sudah pasti sangat berarti bagi tubuh tuanya yang sering kelelahan tersebut. Kami pun tinggal berdua saja di bilik dapur yang lumayan luas ini. Aku bagian mencuci, sedang Aska yang membilas. Pemuda ini begitu baik dan ramah. Dia tak malu-malu untuk bercerita tentang dirinya dan studi yang sedang ditempuh. Jadi, Aska tinggal sama Dinda? Tanyaku pada pria yang kini berada di sampingku tersebut. Iya Mbak, kalau Kak Dinda menikah dengan Mas Yazid, kemungkinan aku ikut juga tinggal di sini. Soalnya rumah yang kami tempati cuma ngontrak Mbak. Rumah Abi dulu sudah dijual untuk biaya pengobatan dulu. Kalau ingat itu, sedih rasanya. Aska menatap ke arahku dengan senyuman getir. Matanya sampai berkaca. Halus sekali perasaan anak ini, pikirku. Aku ikut senang kalau kamu tinggal bersama kami, Jadi, di rumah aku punya teman. Ada Sarfaras juga. Pasti suasana jadi tambah hidup. Walau tak mampu membayangkan jika Mas Yazid sungguhan menikah dengan Dinda, aku tetap saja berkata demikian dengan tujuan menyenangkan hati Aska. Maaf ya Mbak, kami jadi harus masuk ke dalam kehidupan kalian. Bagaimanapun aku bisa merasa betapa sakitnya perasaan Mbak Mira. Aska menghentikan kegiatannya sejenak. Lelaki belia itu menatapku dengan penuh rasa iba. Tidak apa-apa mungkin, ini sudah jalan takdirku. Aku menarik napas dalam, berusaha untuk membuang rasa sesak yang kian mencekik. Kuatkan aku, ya Allah. Berat sekali ujian yang tengah kau kirimkan ini. Mbak, aku janji akan ikut menjagamu. Kamu orang baik. Sebisa mungkin aku akan mencegah Kak Dinda untuk menyakitimu. Mata Aska menatapku sungguh-sungguh. Lelaki berwajah oval dengan pipi tirus itu terlihat sangat tulus. Tak ada yang dibuat-buat dari kata-katanya barusan. Ada getar halus yang merambat di dada. Nuansa hangat pun tiba-tiba menjalar, melingkupi jiwa ini. Aska, dia pemuda yang baik hati. Perhatiannya sungguh tulus dan entah mengapa itu membuat bebanku seketika berkurang drastis. Terima kasih Aska. Semoga niat baikmu selalu mendapatkan ganjaran yang baik pula dari Allah. Aku tersenyum manis kepadanya. Lelaki itu pun membalasannya dengan senyuman yang tak kalah teduh. Praktis, semangat hidup yang tadinya tinggal setetes,
kini terisi penuh kembali. Bersambung.